Assalamualaikum, perkenalkan kami dari tim langkah kedua yang mana bisnis kami ini yaitu tentang perencanaan dan pengembangan sistem e-commerce sepatu bekas terkurasi. Next, kami terdiri dari 4 orang yaitu yang dimana saya sendiri sebagai Yorike, kemudian Muhammad Nur Zikri, Ivan Triyandis Kasman, dan Muhammad Afik Syukri. Next. Langkah kedua sendiri adalah platform e-commerce yang menjual sepatu bekas berkualitas tinggi yang telah melalui proses kurasi ketat. Kami tidak hanya menjual sepatu bekas biasa, tetapi memastikan setiap produk diperiksa dari segi kondisi fisik, kelayakan pakai, serta detail kekurangannya. Fokus utama kami adalah membangun kepercayaan pelanggan dengan memberikan informasi yang transparan, sehingga pembeli merasa aman saat belanja online. Next. Target utama kami sendiri yaitu mahasiswa dan pelajar yang ingin tampil stylish namun tetap hemat. Mereka merupakan segmen yang aktif berbelanja secara online dan sensitif terhadap harga. Target spesifik kami adalah pecinta orang jalanan atau streetwear yang mencari model unik atau langka. Proposisi nilai kami sendiri yaitu menyediakan sepatu terkurasi dengan informasi kondisi yang detail serta transparan. Dengan begitu, pelanggan dapat mengetahui secara jelas kualitas produk sebelum membeli sehingga risiko pembelian online dapat diminimalkan. Next. Visi dan misi kami yaitu yang pertama, visi kami yaitu menjadi platform e-commerce sepatu bekas terpercaya yang menginspirasi gaya hidup berkelanjutan, cerdas bagi generasi muda. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami memiliki misi yang pertama, menyediakan sepatu bekas berkualitas tinggi melalui proses kurasi yang ketat dan transparan. Yang kedua, membangun kepercayaan konsumen dalam belanja online dengan informasi produk yang jujur, jelas, dan akurat. Yang ketiga itu mendukung prinsip keberlanjutan dengan memperpanjang siklus hidup produk dan mengurangi limbah fashion. Next. Strategi objek kami yaitu yang pertama, yang pertama itu kami meningkatkan brand awareness agar langkah kedua dikenal sebagai e-commerce sepatu bekas yang berkualitas. Kemudian yang kedua, kami ingin mengembangkan sistem kurasi dan quality control yang profesional. Yang ketiga, kami ingin memperluas jangkauan pasar generasi muda yang peduli gaya hidup hemat dan ramah lingkungan. Kemudian yang keempat yaitu kami ingin meningkatkan kepercayaan pelanggan melalui standar transparansi produk dan layanan yang konsisten. Next. Struktur organisasi kami yang dibentuk berdasarkan fungsi utama bisnis, yang mana founder atau CEO bertugas mengatur arah dan pengambilan keputusan, di mana di sini dipercayakan kepada saudara Zikri. Kemudian tim profesional yang bertanggung jawab dalam memilih, memeriksa, dan memastikan kualitas sepatu. Di sini saudara Afik. Kemudian tim pemasaran yang berfokus pada promosi dan komunikasi digital. Di sini saudara Ivan. Kemudian yang terakhir tim keuangan dan pelanggan pengelola pencatatan keuangan serta memastikan pelayanan konsumen berjalan dengan baik. Di sini saya sendiri. Next. Tujuan utama kami yaitu membangun platform e-commerce sepatu bekas yang terpercaya dan transparan. Selain itu, kami ingin meningkatkan minat generasi muda terhadap gaya hidup hemat dan berkelanjutan. Kami juga berfokus pada standar kualitas produk melalui sistem kurasi yang jelas, serta menargetkan perluasan pasar dalam 1 tahun pertama operasional. Next. Intivities proyek untuk mencapai goals. Untuk mencapai tujuan tersebut, kami menyusun beberapa inisiatif pengembangan sistem.
Inisiatif ini meliputi pembangunan sistem inti seperti manajemen pengguna, katalog produk, sistem transaksi dan pembayaran, serta dashboard admin. Selain itu, kami juga melakukan digitalisasi proses kurasi agar kualitas produk dapat tercatat dan terkontrol dengan baik melalui sistem. Next. Selain sistem inti, kami juga mengembangkan optimalisasi pengalaman pelanggan melalui fitur pencarian dan filter produk, penyempurnaan proses checkout, serta integrasi pembayaran digital yang otomatis. Kami menambahkan layanan servis dan sistem tracking pesanan agar pelanggan dapat memantau status pembelian secara real-time. Seluruh sistem dilengkapi dengan keamanan data dan fitur analitik untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Saudara Ivan Triyandi Kasman. Untuk Saudara Ivan, kami persilakan. Terima kasih. Slide selanjutnya ada prioritas inisiatif dengan metode Moskow. Dalam menentukan prioritas pengembangan, kami menggunakan metode Moskow. Fitur yang termasuk must have atau wajib ada adalah sistem kurasi, platform penjualan online yang stabil, serta transparansi informasi produk. Should have meliputi customer service yang responsif dan strategi pemesanan aktif. Cloud have adalah fitur tambahan seperti program membership, sedangkan would have untuk tahun pertama adalah pembukaan toko fisik dan ekspansi internasional. Selanjutnya ada rencana 1 tahun. Rencana pengembangan kami dibagi menjadi 4 tahap dalam 1 tahun. 3 bulan pertama fokus pada persiapan tim dan standar kurasi. Bulan ke-4 sampai ke-6 dilakukan launching dalam promosi. Bulan ke-7 sampai ke-9 fokus pada penguatan operasional dan penambahan supplier. 3 bulan terakhir digunakan untuk evaluasi penjualan, kepuasan pelanggan, dan penyusunan strategi pengembangan tahun berikutnya. Selanjutnya ada Minikonos. Minikonos menjelaskan alur operasional bisnis kami. Proses dimulai dari pengadaan sepatu dari supplier atau individu, dilanjutkan dengan kurasi dan pengecekan kualitas oleh tim operasional. Sepatu yang lolos akan difoto dan diberi deskripsi detail sebelum dipublikasikan di platform. Pelanggan kemudian dapat melakukan pemesanan dan pembayaran digital. Setelah itu, tim menyiapkan pengemasan dan pengiriman serta memberikan layanan customer service untuk memastikan pengalaman belanja yang aman dan terpercaya. Selanjutnya ada sistem e-commerce. Slide ini menjelaskan gambaran sistem secara keseluruhan. Sistem kami memungkinkan pelanggan untuk registrasi, login, melihat katalog, melakukan pemesanan, pembayaran, serta melacak pesanan. Admin dapat mengelola produk, pesanan, dan laporan penjualan. Seluruh proses terintegrasi dalam satu sistem database yang mendukung operasional bisnis secara efisiensi dan transparan. Selanjutnya ada deskripsi use case. Yang pertama ada registrasi akun. Pada bagian ini kami akan memaparkan deskripsi use case yang mengembangkan alur interaksi pengguna dengan sistem e-commerce langkah kedua. Use case pertama adalah registrasi akun. Proses ini diawali ketika pelanggan memilih menu registrasi pada platform. Pelanggan kemudian mengisi data diri yang meliputi nama, alamat email, dan kata sandi. Sistem selanjutnya memvalidasi data yang dimasukkan. Apabila data valid, sistem akan menyimpan data pelanggan baru dan menampilkan notifikasi bahwa registrasi berhasil dilakukan. Sampingnya ada login pelanggan. Use case kedua adalah login pelanggan. Pelanggan yang telah memiliki akun terdaftar dapat melakukan login dengan memasukkan email dan kata sandi. Sistem kemudian memverifikasi data login tersebut dan memberikan akses ke halaman utama apabila verifikasi berhasil. Selanjutnya ada katalog dan detail sepatu. Use case ketiga dengan fitur katalog sepatu. Setelah pelanggan berhasil login ke dalam sistem, pelanggan dapat mengakses halaman ke katalog.
Sistem akan mengambil data sepatu dan basis data yang menampilkan daftar produk beserta informasi harga dan ketersediaan stok. Apabila terjadi gangguan dan koneksi atau produk tidak tersedia, sistem akan menampilkan pesan bahwa katalog tidak dapat dimuat atau diproduksi atau belum tersedia. Di sebelahnya ada melihat detail sepatu. Setelah pelanggan membuka halaman katalog, pelanggan dapat mengklik salah satu produk untuk melihat informasi yang lebih lengkap. Sistem akan menampilkan deskripsi produk, ukuran yang tersedia di kondisi sepatu, serta foto-foto pendukung. Transparansi informasi kondisi produk menjadi salah satu keunggulan utama langkah kedua, sehingga pelanggan dapat membuat keputusan pembelian yang lebih tepat. Selanjutnya ada pemesanan dan pembayaran pesanan. Pemesanan sepatu, proses ini dimulai ketika pelanggan yang telah login dan memiliki produk menekan tombol pesan. Pelanggan kemudian memilih ukuran dan jumlah sepatu yang diinginkan, lalu memasukkan alamat pengiriman. Sistem yang akan mengecek ketersediaan stok secara otomatis. Apabila stok tersedia, sistem akan mencatat pesanan pelanggan dan menampilkan ringkasan pesanan. Di sebelahnya ada pembayaran pesanan. Setelah pemesanan berhasil dilakukan, pelanggan akan dikirimkan ke halaman pembayaran. Sistem menampilkan total harga pesanan dan menyediakan pilihan metode pembayaran digital. Pelanggan kemudian melakukan pembayaran sesuai instruksi yang diberikan dan sistem akan memverifikasi pembayaran tersebut. Apabila verifikasi berhasil, status pembayaran akan diperlihatkan diperbarui menjadi dibayar. Selanjutnya ada pelacakan pesanan. Setelah melakukan pembayaran, pelanggan dapat memantau perkembangan pesanan melalui menu lacak pesanan. Sistem akan menampilkan daftar pesanan pelanggan beserta status terkini secara real time, mulai dari proses dikirim hingga diterima. Di sampingnya ada hubungi customer service. Pelanggan yang telah login dan membutuhkan bantuan atau memiliki keluhan dapat mengakses menu bantuan. Pelanggan kemudian mengetikkan pertanyaan atau keluhan dan sistem akan mengirim pesanan tersebut kepada tim customer service. Pihak customer service akan menerima dan memberikan respon atas pesanan yang masuk. Selanjutnya ada kelola produk dan kelola pesanan. Admin yang telah login sebagai administrator dapat mengakses halaman pengolahan produk. Admin memiliki kewenangan untuk menambah, mengubah, menghapus data produk sepatu, memvalidasi dan sistem akan menampilkan notifikasi apabila pembaruan berhasil dilakukan. Apabila data produk tidak lengkap, sistem akan meminta admin untuk memperbaiki input sebelum proses penyimpanan dapat dilanjutkan. Di sebelahnya ada kelola pesanan pelanggan. Pelanggan yang dilakukan oleh tim operasional. Proses ini dimulai setelah pelanggan melakukan pembayaran. Tim operasional mengakses menu kelola pesanan untuk melihat daftar pesanan yang masuk, memeriksa detail pesanan, menyimpan sepatu yang sesuai, dan mengatur pengiriman produk. Sistem yang kemudian memperbarui status pesanan menjadi dikirim. Apabila stok produk tidak tersedia, tim operasional menghubungi pelanggan terlebih dahulu untuk meminta konfirmasi lebih lanjut. Selanjutnya ada kelola pelanggan dan laporan penjualan. Admin yang telah login dan mengakses daftar seluruh pengguna, sistem admin memiliki kemampuan untuk memverifikasi, mengubah, atau menonaktifkan akun pengguna sesuai kebutuhan. Sistem akan menyimpan setiap perubahan atau penggunaan ke dalam basis data secara otomatis. Apabila akun yang dicari tidak ditemukan, sistem akan menampilkan pesan bahwa pengguna tidak tersedia. Di sampingnya ada melihat laporan penjualan. Laporan penjualan yang diperuntukkan bagi tim operasional. Setelah terdapat data transaksi yang tersimpan, tim operasional dapat mengakses menu laporan penjualan. Sistem akan mengambil data transaksi dari basis data dan menampilkan laporan penjualan secara terstruktur. Tim juga dapat mengunduh laporan tersebut apabila diperlakukan untuk keperluan evaluasi lebih lanjut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Afik.
Terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu deskripsi use case untuk menangani keluhan pelanggan. Di sini use case terakhir dalam deskripsi use case ini adalah menangani keluhan pelanggan. Proses ini dimulai ketika pelanggan mengirimkan pesan keluhan melalui sistem. Pihak customer service akan menerima dan membaca keluhan tersebut, kemudian memberikan solusi yang tepat. Apabila masalah tidak dapat diselesaikan secara langsung, customer service berwenang untuk meneruskan permasalahan tersebut kepada tim operasional. Sistem secara otomatis akan mencatat seluruh riwayat komunikasi antara pelanggan dan customer service sebagai dokumentasi layanan. Apabila CS tidak merespon atau sistem chat mengalami gangguan, keluhan pelanggan akan dikategorikan sebagai belum tertangani hingga kendala teknis tersebut berhasil diselesaikan. Dengan demikian, seluruh use case yang telah dipaparkan dari slide 15 hingga 21 mencakup alur interaksi lengkap antara pelanggan, admin, tim operasional, dan customer service dalam ekosistem e-commerce langkah kedua. Selanjutnya, activity diagram. Ini mencakup proses kurasi, pembelian, dan transaksi sepatu. Pada slide ini, kami menyajikan activity diagram yang menggambarkan alur proses kurasi, pembelian, dan transaksi sepatu secara menyeluruh dalam sistem langkah kedua. Proses diawali dari sisi pelanggan yang melakukan login ke dalam sistem. Setelah berhasil masuk, pelanggan dapat melakukan pencarian sepatu dan memilih opsi untuk membandingkan beberapa produk sebelum memutuskan pembelian. Selanjutnya, pelanggan menambahkan produk pilihan ke dalam keranjang, sehingga secara otomatis akan mengecek ketersediaan stok. Apabila stok tidak tersedia, sistem akan menampilkan notifikasi stok habis. Apabila stok tersedia, pelanggan dapat melanjutkan proses hingga mengklik tombol checkout. Setelah checkout dilakukan, sistem akan menampilkan metode pembayaran yang tersedia. Pelanggan kemudian melakukan pembayaran dan sistem akan melakukan proses verifikasi. Apabila pembayaran dinyatakan tidak valid, pelanggan akan diminta mengulang proses pembayaran. Apabila valid, transaksi akan disimpan ke dalam sistem dan proses selesai. Dari sisi admin, seluruh proses mulai dari pengelolaan katalog produk, verifikasi pembayaran, hingga penyimpanan transaksi dilakukan secara terintegrasi dan termonitor melalui dashboard sistem. Berikut ini kami paparkan entitas-entitas data yang menjadi fondasi dari sistem manajemen pengguna pada platform langkah kedua. Entitas pertama adalah user, yang menyimpan data akun pengguna secara keseluruhan, baik untuk pelanggan maupun administrator. Entitas kedua adalah customer, yang secara khusus menyimpan data pelanggan yang melakukan transaksi pembelian. Entitas ketiga adalah admin, yang menyimpan data administrator yang bertugas mengelola keseluruhan sistem. Selanjutnya, entitas user role berfungsi untuk mendefinisikan peran masing-masing pengguna dalam sistem. Apakah sebagai pelanggan atau administrator. Entitas user session menyimpan data sesi login aktif pengguna, sedangkan entitas autentikasi menyimpan informasi login, kata sandi, dan verifikasi akun. Terakhir, entitas alamat user digunakan untuk menyimpan data alamat pengirim milik pengguna. Ketujuh entitas ini saling berelasi dan membentuk struktur manajemen pengguna yang amat terstruktur dan mendukung kontrol akses berbasis peran dalam ekosistem langkah kedua. Pada slide ini, kami memaparkan entitas-entitas data yang mendukung pengelolaan produk dan katalog sepatu dalam sistem langkah kedua. Entitas pertama adalah produk, yang menyimpan seluruh informasi
mengenai sepatu yang dipasarkan, termasuk nama produk, harga, stok, kategori, dan kondisi sepatu. Entitas kedua adalah kategori, yang digunakan untuk mengklasifikasikan produk berdasarkan jenis atau tipe sepatu. Entitas ketiga adalah stok produk, yang mencatat ketersediaan stok secara real-time untuk setiap produk yang terdaftar. Sementara itu, entitas keempat adalah ulasan produk, yang menyimpan data review dan rating yang diberikan oleh pelanggan setelah melakukan pembelian. Keempat entitas ini berperan penting dalam memastikan informasi produk yang ditampilkan kepada pelanggan selalu akurat, transparan, dan terkini, selaras dengan komitmen utama langkah kedua terhadap kepercayaan pelanggan. Selanjutnya kami akan menjelaskan entitas-entitas data yang menopang proses pembelian dan transaksi dalam sistem langkah kedua. Entitas pertama adalah keranjang, yang berfungsi untuk menyimpan produk-produk yang dipilih oleh pelanggan sebelum proses checkout dilakukan. Entitas kedua adalah detail keranjang, yang menyimpan rincian lebih lanjut mengenai produk-produk yang terdapat di dalam keranjang, termasuk jumlah item yang dipilih. Entitas ketiga adalah transaksi, yang merekam data pembelian pelanggan secara keseluruhan setiap kali transaksi berhasil dilakukan. Entitas keempat adalah detail transaksi, yang menyimpan rincian produk di dalam setiap transaksi, mulai dari identitas produk, jumlah, hingga harga satuan. Terakhir, entitas pembayaran mencatat data dan metode pembayaran yang digunakan oleh pelanggan. Kelima entitas ini bekerja secara terintegrasi untuk memastikan proses pembelian berjalan lancar, tercatat dengan akurat, dan dapat ditelusuri kapanpun diperlukan oleh pihak admin maupun pelanggan. Pada slide ini, kami memaparkan entitas-entitas data yang mendukung proses pengiriman produk kepada pelanggan. Entitas pertama adalah pengiriman, yang menyimpan data pengiriman produk untuk setiap transaksi yang telah berhasil dilakukan, termasuk alamat tujuan dan status pengiriman terkini. Entitas kedua adalah jasa kurir, yang menyimpan data layanan ekspedisi yang bekerja sama dengan langkah kedua. Dengan adanya entitas ini, sistem dapat mengelola dan menampilkan pilihan jasa pengiriman yang tersedia kepada pelanggan. Entitas ketiga adalah tracking pengiriman, yang menyimpan data pelacakan status pengiriman secara berkala. Melalui entitas ini, pelanggan dapat memantau posisi dan status paket mereka secara real-time, mulai dari paket diproses, dalam perjalanan, hingga diterima oleh pelanggan. Ketiga entitas ini mendukung komitmen langkah kedua dalam memberikan transparansi penuh kepada pelanggan, tidak hanya pada kondisi produk, tetapi juga pada proses pengiriman yang berlangsung. Berikutnya kami memaparkan entitas-entitas data yang berkaitan dengan pelaporan dan keuangan dalam sistem langkah kedua. Entitas pertama adalah laporan penjualan, yang menyimpan rekapitulasi data penjualan secara periodik. Entitas ini menjadi dasar bagi tim operasional dan manajemen dalam mengevaluasi performa penjualan dari waktu ke waktu. Entitas kedua adalah laporan transaksi, yang menyimpan data laporan transaksi secara terperinci untuk keperluan analisis dan audit. Sementara itu, entitas ketiga adalah riwayat pembayaran, yang menyimpan histori seluruh pembayaran yang telah diproses oleh sistem. Ketiga entitas ini berperan penting dalam mendukung pengembalian keputusan berbasis data, memungkinkan manajemen langkah kedua untuk memantau kondisi keuangan, mengidentifikasi tren penjualan, serta menyusun strategi bisnis yang lebih efektif ke depannya. Pada slide ini, kami menyajikan Entity Relationship Diagram atau ERD untuk modul manajemen pengguna. ERD ini menggambarkan hubungan antara entitas yang membentuk sistem pengelolaan akun pengguna. Entitas utamanya adalah user, yang memiliki atribut user ID sebagai primary key, nama user, email, password, dan alamat. Entitas user berelasi dengan entitas role yang menyimpan data peran pengguna, di mana atribut dari role ID sebagai primary key dan nama role.
Hubungan antara entitas user dan role diwakili oleh entitas jembatan bernama user role yang memiliki atribut user role ID sebagai primary key, user ID sebagai foreign key yang merujuk ke entitas user, serta role ID sebagai foreign key yang merujuk ke entitas role. Dengan struktur ERD ini, sistem langkah kedua mampu menerapkan kontrol akses berbasis peran secara fleksibel, sehingga setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur yang sesuai dengan peran yang dimiliki dalam sistem. Selanjutnya kami memaparkan ERD untuk modul produk dan katalog. Entitas utama dalam ERD ini adalah produk yang memiliki atribut produk ID sebagai primary key, nama produk, harga stok, kategori ID sebagai foreign key, kondisi ID sebagai foreign key, dan created at. Entitas produk berelasi dengan entitas kategori melalui atribut kata kategori ID, di mana entitas kategori sendiri memiliki atribut kategori ID sebagai primary key dan nama kategori. Selain itu, entitas produk juga berelasi dengan entitas foto produk yang menyimpan gambar-gambar produk. Entitas foto produk memiliki atribut foto ID sebagai primary key, product ID sebagai foreign key, dan URL foto untuk menyimpan tautan gambar. ERD ini juga mencakup entitas kondisi produk yang menyimpan data kondisi sepatu dengan atribut kondisi ID sebagai primary key dan nama kondisi. Entitas kondisi produk berelasi dengan entitas foto produk, memungkinkan sistem untuk menampilkan foto yang relevan dengan kondisi aktual dari setiap produk yang dijual, sebuah fitur kunci dalam menjaga transparansi langkah kedua kepada pelanggannya. Saya kembalikan ke moderator. Untuk sesi terakhir, kepada Saudara Sikri dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Pada slide ini saya akan menyajikan ERD untuk fitur perbandingan produk yang tersedia pada platform langkah kedua. Fitur perbandingan produk dirancang untuk membantu pelanggan dalam membuat keputusan pembelian yang lebih tepat dan membandingkan beberapa produk sepatu secara berdampingan. ERD ini terdiri dari dua entitas utama. Entitas pertama adalah perbandingan produk yang memiliki atribut perbandingan ID, menghubungkan perbandingan dengan akun pelanggan, serta create ad untuk mencatat waktu perbandingan dilakukan. Entitas kedua adalah detail perbandingan yang berfungsi sebagai tabel jembatan untuk menyimpan produk-produk yang disertakan dalam perbandingan. Entitas ini memiliki atribut detail perbandingan ID sebagai primary key, perbandingan ID sebagai foreign key yang merujuk entitas perbandingan produk, serta produk ID sebagai foreign key yang merujuk ke entitas produk. Dengan adanya fitur dan struktur data ini, pelanggan langkah kedua dapat membandingkan kondisi, harga, serta spesifikasi beberapa sepatu sekaligus sebelum mengambil keputusan pembelian. Berikutnya saya akan memaparkan ERD untuk modul transaksi pembelian yang merupakan inti dari operasional sistem e-commerce langkah kedua. Entitas pertama adalah detail keranjang yang menyimpan rincian produk dalam keranjang belanja dengan atribut detail keranjang ID sebagai primary key, keranjang ID dan produk ID sebagai foreign key, serta jumlah item yang dipilih. Entitas kedua adalah transaksi yang merekam data keseluruhan transaksi pembelian. Entitas ini memiliki atribut transaksi ID sebagai primary key, user ID sebagai foreign key, tanggal transaksi, serta total harga. Entitas ketiga adalah detail transaksi yang menyimpan rincian produk dalam setiap transaksi. Entitas ini memiliki atribut detail
detail ID sebagai primary key, transaksi ID, dan produk ID sebagai foreign key, jumlah item, serta harga satuan. Ketiga entitas ini saling berrelasi untuk memastikan setiap transaksi tercatat secara lengkap dan akurat, mendukung proses audit, pelaporan keuangan, serta pengelolaan pesanan oleh tim operasional langkah kedua. Lanjut. Pada slide ini saya akan menyajikan ERD untuk modul tracking dan notifikasi yang berperan dalam meningkatkan transparansi layanan kepada pelanggan. Entitas pertama adalah tracking yang menyimpan data pelacak pengiriman. Entitas ini memiliki atribut tracking ID sebagai primary key, pengiriman ID sebagai foreign key, status tracking, dan waktu update yang mencatat waktu pembaruan status. Entitas kedua adalah status tracking yang menyimpan daftar status dan pengiriman yang mungkin terjadi dengan atribut status ID sebagai primary key dan nama status entitas konsistensi dan status yang ditampilkan pada pelanggan. Entitas ketiga adalah notifikasi yang menyimpan data notifikasi yang dikirimkan kepada pengguna. Entitas ini memiliki atribut notifikasi ID sebagai primary key, user ID sebagai foreign key, pesan serta status baca yang memadai, apakah notifikasi tersebut telah dibaca oleh pengguna. Melalui ketiga entitas ini, sistem langkah kedua dapat memberikan informasi terkini kepada pelanggan secara otomatis, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan dalam setiap pengalaman berbelanja. ERD untuk modul pembayaran dan pengiriman. Entitas pertama adalah pembayaran yang menyimpan data pembayaran untuk setiap transaksi. Entitas ini memiliki atribut pembayaran ID sebagai primary key dan transaksi ID sebagai foreign key. Metode pembayaran serta status pembayaran yang mencatat apakah pembayaran berhasil atau masih dalam proses verifikasi. Entitas kedua adalah pengiriman yang menyimpan data pengiriman produk. Entitas ini memiliki atribut pengiriman ID sebagai primary key, transaksi ID sebagai foreign key, alamat pengiriman, dan status pengiriman. Entitas ketiga adalah alamat pengiriman yang menyimpan alamat ID sebagai primary key dan user ID sebagai foreign key, serta detail alamat. Ketiga entitas ini berrelasi secara erat dan memastikan setiap transaksi diikuti dengan proses pembayaran dan pengiriman yang terkelola dengan baik. Dapat dipantau secara transparan dan seluruh pihak yang terlibat. Lanjut. Pada slide ini saya menyajikan ERD untuk modul layanan servis yang merupakan salah satu layanan purna jual unggulan langkah kedua. Entitas pertama adalah servis yang menyimpan data pengajuan layanan servis sepatu oleh pelanggan. Entitas ini memiliki atribut service ID sebagai primary key dan user ID sebagai foreign key yang menghubungkan penjualan dengan akun pelanggan. Produk ID sebagai foreign key, jenis service ID sebagai foreign key, serta status service yang mencatat perkembangan penanganan service. Entitas kedua adalah jenis service yang menyimpan daftar jenis layanan service yang tersedia. Entitas ini memiliki atribut jenis service ID sebagai primary key dan nama service sebagai keterangan jenis layanan. Melalui modul layanan ini, langkah kedua tidak hanya berperan sebagai platform jual beli sepatu bekas, tetapi juga memberikan nilai tambah berupa layanan perawatan dan perbaikan sepatu. Hal ini sejalan dengan misi langkah kedua
dalam memperpanjang siklus hidup produk dan mendukung gaya hidup berkelanjutan. Next. Keamanan dan monitoring. Keamanan dan monitoring sistem yang dirancang untuk melindungi data pengguna serta memastikan integritas operasional platform. Langkah kedua, entitas pertama adalah aktivitas user yang mencatat setiap aktivitas yang dilakukan pengguna di dalam sistem. Entitas ini memiliki atribut aktivitas ID sebagai primary key, user ID sebagai foreign key, deskripsi aktivitas, dan waktu kejadian entitas kedua adalah log aktivitas yang menyimpan rekaman detail aktivitas secara lebih terperinci. Entitas ini memiliki atribut log ID sebagai primary key, aktivitas ID sebagai foreign key, serta IP address sebagai yang mencatat alamat IP dalam perangkat yang digunakan. Entitas ketiga adalah log keamanan yang secara khusus mencatat kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keamanan sistem, seperti upaya login yang gagal atau aktivitas mencurigakan. Entitas ini memiliki atribut log keamanan ID sebagai primary key, user ID sebagai foreign key, jenis kejadian, dan waktu kejadian. Ketiga entitas ini bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap aktivitas sistem dapat diaudit, ancaman keamanan dapat dideteksi sejak dini, dan kepercayaan pengguna terhadap platform langkah kedua senantiasa terjaga. Next. Keuangan dan laporan. Modul keuangan dan laporan yang berfungsi sebagai landasan pengambilan keputusan berbasis data bagi manajemen langkah kedua. Entitas pertama adalah keuangan yang menyimpan data seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam sistem, baik pendapatan maupun pengeluaran. Entitas ini memiliki atribut keuangan ID sebagai primary key, jenis transaksi, jumlah, dan tanggal transaksi. Entitas kedua adalah pendapatan yang secara khusus menyimpan data pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk. Entitas ini berrelasi dengan entitas keuangan melalui keuangan ID dan foreign key. Entitas ketiga adalah laporan penyimpanan rekapitual keuangan secara periodik. Entitas ini memiliki atribut laporan ID sebagai primary key, periode laporan, total pendapatan, serta total pengeluaran. Dengan struktur ERD ini, manajemen langkah kedua dapat mudah mengakses laporan keuangan yang akurat, memantau tren pendapatan dan pengeluaran, serta menyusun strategi pengembangan bisnis yang berbasis data dan terukur. Next. ERD keseluruhan sistem integrasi seluruh modul. Pada slide terakhir dalam bagian teknis ini, kami menyajikan gambaran ERD keseluruhan sistem langkah kedua yang menunjukkan integrasi dari seluruh modul yang telah kami paparkan sebelumnya. ERD keseluruhan ini mencakup dalam kelompok modul utama, yaitu model ERD produk dan katalog, modul ERD manajemen pengguna, modul perbandingan produk, modul transaksi pembelian, modul tracking dan notifikasi, modul pembayaran dan pengiriman, modul layanan servis, modul keamanan dan monitoring, serta modul keuangan dan laporan. Seluruh modul tersebut saling terhubung melalui relasi antar entitas yang terstruktur, membentuk satu ekosistem informasi yang komprehensif, terintegrasi, dan andal untuk mendukung seluruh operasional bisnis langkah kedua. Dengan arsitektur sistem telah dirancang secara matang ini, langkah kedua siap beroperasi sebagai platform e-commerce seperti bekas terpercaya yang tidak hanya mengutamakan kemudahan transaksi, tetapi juga menjamin keamanan data, transparansi produk, dan kualitas layanan seluruh pelanggannya. Sekian dari hasil presentasi kami.
Demikian Kami dari kelompok langkah kedua mengucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Nggak tahu apa bilang. Kenapa kok?